Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Belajar Abatasa dengan info-info terbaru seputar dunia pendidikan di tanah air. Dan bagi yang baru saja menemukan channel ini, silahkan di like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan info terupdate-nya setiap hari. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Kemenpan RB mengumumkan seleksi kompetensi P3K guru di tahun 2022 bagi pelamar prioritas 1, 2, dan 3 tidak menggunakan ujian CET UNBK lagi. Pelamar prioritas 1 diseleksi berdasarkan hasil seleksi tahun 2021. Sementara itu, pelamar prioritas 2 dan 3 diseleksi berdasarkan kesesuaian kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang atau background check. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022 untuk pemenuhan kebutuhan guru, khususnya guru di daerah dan wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal atau 3T. Nah, hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Mendikbudristek bahwa yang akan menjadi prioritas pada pengadaan guru P3K di tahun 2022 adalah guru non-aparatur sipil negara atau ASN atau honorer yang telah lolos passing grade atau memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru di tahun 2021. Sebelumnya kita lihat kembali ya hasil seleksi guru ASN P3K di tahun 2021. Di sini sudah terdapat 193.954 guru lulus namun tidak dapat formasi. Nah, ini mudah-mudahan pada tahun ini bisa mendapatkan SK ya dalam hal mengisi formasi guru, bahwa pada seleksi guru ASN P3K di tahun 2021 menyisakan juga sekitar 437.823 guru yang belum lulus. Nah, kemudian juga dari angka tersebut ini ada sekitar 58.749 guru dari swasta. Nah, sekarang kita lihat lagi data yang menunjukkan bahwa mengenai tentang 303 Pemda tidak memiliki formasi yang cukup menampung guru lulus passing grade meskipun sisa formasi 2021 ditambah dengan usul formasi 2022. Nah, ini senada yang disampaikan oleh Dirjen GTK bahwa ada daerah dengan kondisi sangat aman, aman, tidak aman, dan sangat tidak aman. Nah, maksud di sini adalah bahwa kondisi formasi yang akan disediakan pada seleksi ASN P3K di tahun 2022 ini mensyaratkan bahwa jumlah pengajuan Pemda ini sejatinya bisa menampung guru lulus passing grade. Nah, langsung saja kita bicara tentang peluang. Ya, dari data yang tadi telah disampaikan mengenai usulan Pemda kepada Kemendikbudristek bahwa ada sekitar 3 peluang yang akan terjadi pada guru lulus passing grade, yaitu dimana yang pertama adalah dengan kategori aman. Ini dimana formasi daerah lebih besar dibandingkan jumlah guru yang lulus passing grade. Nah, ini artinya bahwa daerah tersebut mempunyai formasi yang secara nyata ya, karena jumlahnya lebih besar, maka kemungkinan besar guru lulus passing grade di daerah tersebut ini akan mendapatkan formasi, maka status daerah tersebut dimasukkan ke dalam kategori yang aman. Kemudian ada yang disebut dengan formasi daerah, ini sama dengan jumlah guru lulus passing grade. Nah, ini artinya formasi yang
tersedia di dalam seleksi ASN P3K di tahun 2022 ini, daerah punya jumlah formasi yang sama atau hampir sama dengan jumlah guru yang lulus passing grade. Nah, ini masih dikategorikan kurang lebih aman. Ketersediaan formasi ini juga bergantung khususnya kepada guru mata pelajaran, ya, dimana memang pada seleksi ASN P3K di tahun 2021 itu menghasilkan banyak surplus beberapa guru di bidang mapel tertentu, ya, seperti bahasa Inggris dan guru TK. Nah, kemudian yang ketiga ada formasi daerah yang jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah guru yang lulus passing grade. Maka daerah tersebut dikategorikan tidak aman. Kenapa? Karena jumlah formasi yang ada di daerah tersebut ini lebih sedikit atau tidak bisa menampung jumlah guru lulus passing grade. Nah, sekarang kita lihat bagaimana distribusi penempatan khusus untuk guru yang telah lulus passing grade, di mana guru yang telah lulus passing grade ini terdiri dari THK 2, guru honorer negeri, lulusan PPG, dan guru swasta. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana distribusi penempatan guru THK 2 dan honorer negeri. Nah, ini bisa dikategorikan sebagaimana yang disampaikan pada pertemuan antara pihak Kemendikbudristek dengan alur yang baru, bahwa untuk guru THK 2 dan honorer negeri ini diprioritaskan dalam penempatan guru yang telah lulus passing grade pada formasi ASN di tahun 2022, di mana di sini untuk pemenuhan kebutuhan formasi yang pertama ada pada guru THK 2, ya. Jadi guru THK 2 ini nanti akan mengisi sekolah yang memang telah dibuka formasi sesuai dengan yang diajukan oleh daerah tersebut. Nah, kemudian jika sudah dipenuhi oleh THK 2, maka selanjutnya akan diisi oleh honorer negeri. Nah, kemudian nanti akan mengisi sekolah-sekolah yang memang telah membuka formasi. Nah, ada yang unik tentang mekanisme yang disampaikan oleh pihak Kemendikbudristek, bahwa untuk pendistribusian guru ini jika di satu sekolah kapasitasnya tidak sebanding dengan guru yang telah lulus passing grade, maka ini ada guru yang nanti akan dimasukkan ke dalam cloud, ya. Dengan kata lain, bahasa sistemnya adalah keranjang. Nah, ini mungkin satu istilah yang fenomenal, yang baru, ya. Dan ini nanti pada akhirnya nanti untuk guru yang masuk ke dalam cloud ini nanti akan bergilir, ya, memasuki atau mengisi formasi di sekolah-sekolah yang masih kosong. Nah, ini kemudian distribusi penempatan untuk lulusan PPG dan guru swasta. Nah, ini menurut pihak Kemendikbudristek bahwa untuk lulusan PPG dan swasta yang telah lulus passing grade ini akan dimasukkan ke dalam cloud atau keranjang. Nah, perlu diketahui bahwa cloud merupakan istilah sistem penampungan, ya, atau database penampungan. Nah, ini memang agak unik, ya, memakai istilah keranjang. Jadi seolah-olah nanti untuk lulusan PPG dan swasta, karena induknya bukan di instansi pemerintah, maka secara otomatis nanti akan mengisi formasi setelah THK 2 dan honorer negeri ini mengisi formasi di sekolah-sekolah. Dan mungkin nanti ini disebut dengan formasi sisa. Nah, ini peluangnya adalah ketersediaan formasi yang diajukan Pemda. Nah, ini artinya semakin banyak formasi yang diajukan Pemda di daerah tersebut, maka untuk peluang bagi lulusan PPG dan swasta pun ini lumayan besar.
Nah, ini beda halnya dengan yang ada di daerah yang memang pengajuan formasinya sedikit. Nah, ini makanya berbahagialah bagi teman-teman Bapak Ibu guru yang memang dari lulusan PPG dan swasta yang memang daerahnya mengajukan peluang formasi lebih besar. Nah, berikut tahapan seleksi P3K di tahun 2022 berdasarkan petunjuk teknis P3K tahun 2022. Yang pertama adalah bulan Mei dan Juni, ini ada sosialisasi. Seleksi P3K guru di tahun 2022 diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah di tahun 2022. Nah, kemudian pada bulan Juni dan Juli ini ada rapat koordinasi. Jadi setelah melakukan sosialisasi, maka Dirjen GTK, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek akan melakukan rapat koordinasi pada Juni hingga Juli tahun 2022. Dirjen GTK telah mengeluarkan surat undangan rapat koordinasi yang ditujukan kepada para kepala dinas, pendidikan provinsi, kabupaten, kota, dan pemerintah daerah bersama dengan Panselnas terkait formasi P3K di tahun 2022. Nah, ini terkait dengan pengajuan formasi dari Pemda kepada pihak Kemendikbudristek. Nah, kemudian pada bulan Juli dan Agustus ini pengangkatan 193.954 guru lulus passing grade. Rekrutmen P3K yang dilaksanakan di tahun 2021 berlangsung selama 3 tahap. Seleksi P3K tahap 3 diperuntukkan bagi peserta yang lolos tahap pertama dan kedua atau yang telah mencapai NAB atau nilai ambang batas. Pada Juli hingga Agustus tahun 2022, nah ini rencananya akan dilaksanakan pengangkatan sejumlah guru tersebut yang telah lulus passing grade pada P3K guru di tahun 2021. Nah, ini mudah-mudahan rekan-rekan dan teman-teman semuanya ini mendapatkan SK pengangkatan di bulan tersebut. Nah, kemudian pada bulan September sampai dengan Desember ini ada rekrutmen P3K tahun 2022. Nah, ini pada rekrutmen P3K di tahun 2022 termasuk seleksi P3K tahap 3 dijadwalkan akan dilaksanakan mulai September hingga Desember di tahun 2022. Pemerintah juga telah menyiapkan 149.677 formasi yang dapat diperebutkan oleh 564.238 guru honorer di seluruh Indonesia. Selain jadwal rekrutmen P3K di tahun 2022 ini, pemerintah juga sudah menyiapkan anggaran gaji P3K hasil rekrutmen tahun 2022. Dan ini merupakan tahapan seleksi yang nanti akan dilangsungkan oleh Panselnas dalam upaya menyelesaikan seleksi ASN P3K di tahun 2022. Nah, jika kita telusuri lebih lanjut, maka ada beberapa hal menarik seputar penempatan guru lulus passing grade. Yaitu yang pertama, tidak ada ujian seleksi kembali. Jadi pada kategori prioritas 1, 2, dan 3 ini tidak ada yang namanya ujian seleksi kembali. Dan ujian seleksi hanya akan dilaksanakan untuk pelamar umum saja, yaitu bagi guru honorer negeri yang kurang dari 3 tahun, kemudian lulusan PPG dan guru swasta. Hal menarik yang kedua adalah formasi dibuka berdasarkan kompetensi individu di sekolahnya. Jadi formasi yang diajukan oleh masing-masing daerah ini sejatinya adalah berdasarkan kebutuhan dari sekolah, di mana melihat atau menimbang jumlah guru-guru yang lulus passing grade. Yang ketiga adalah tidak ada lagi pergeseran guru induk di sekolah negeri. Ya, walaupun nanti ada guru yang telah lulus passing grade mengisi formasi di sekolah negeri, ini juga mengisyaratkan bahwa guru yang ada di sekolah tersebut tidak akan tergeser oleh guru P3K yang baru.
Nah, yang paling menarik perhatian adalah munculnya istilah cloud atau keranjang, yaitu bahasa sistem yang dimaksudkan untuk menampung guru-guru yang memang belum mendapatkan formasi. Tapi jangan panik ya teman-teman guru sekalian, walaupun memang termasuk ke dalam kategori nama yang dimasukkan ke dalam keranjang, mudah-mudahan semuanya mendapat giliran ya untuk mengisi formasi di daerahnya masing-masing. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa tercapai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.